seperti sekarang yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Katanya Rasul suka perempuan, buktinya banyak istrinya. Ya, macam Saudah. Siapa sekarang ada di dunia ini punya istri lebih tua 30 atau 40 tahun? Mau diapain? Ya, kalau sudah 80 tahun mau apain? Berarti di sini Rasul nikah bukan karena syahwat. Ini gunung yang dikenal sebagai batu keras dan kasar, tapi bisa hancur dan karena kekuatan khusyuknya dari Al-Quran. Tapi manusia Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Yang belum bisa bahasa Arab susah memahami Al-Quran. Harus buka Quran terjemahan atau buka Quran buku tafsir supaya bisa menhayati Al-Quran. Allah sudah menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau engkau melihat turunnya Al-Quran di atas gunung-gunung akan hancur jadi basir, jadi tanah. Ini gunung yang dikenal sebagai batu keras dan kasar, tapi bisa hancur dan karena kekuatan khusyuknya dari Al-Quran. Tapi manusia sudah memiliki hati, na'udzubillah, lebih kasar daripada batu gunung. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di sini Allah membawa firman-Nya bi'abdihi. Kenapa tidak dibawa Subhanalladzi asra bi Muhammad, Subhanalladzi asra bi Nabi, Subhanalladzi asra bi Rasul, Subhanalladzi asra bi Habib? Kenapa dibawakan bi abdihi? Ini sebuah tingkatan yang amat mulia yang diharapkan oleh semua hamba-hamba Allah yang saleh. Wa adkhilna bi rahmatik fi ibadika as-salihin. Dalam golongan hambamu. Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah, betul? Semua mengakui hamba Allah. Tapi apakah Allah menerima kita sebagai hambanya? Ini yang harus cari jawabannya. Kalau Nabi kita sudah berhasil, Allah sudah sendiri memanggil bi'abdihi. Nabi kita sudah berhasil menuju ke martabat yang tertinggi sampai Allah sendiri. Bukan Nabi Muhammad berkata, aku hamba Allah, tapi Allah berkata, ini hambaku. Beda. Bi'abdihi. Kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil menjadi hamba yang sempurna, bertaat kepada Allah lahir batin, baru dia mendapatkan martabat Allah memanggil dia sebagai hamba. Bi'abdihi. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa di sini ada Masjidul Aqsa? Kenapa tidak diselesaikan masalah lewat Masjidul Haram? Masjidul Haram sudah naik Mi'raj kemudian pulang lagi. Kenapa terbawa Masjidul Aqsa? Ada dua alasan. Yang pertama, supaya kita tahu pentingnya Masjidul Aqsa bagi umat Islam. Dan Masjidul Aqsa karena kiblah yang pertama bagi umat Islam. Alasan yang kedua, Masjidul Aqsa dikenal oleh kufar Quraisy. Jadi kalau Rasul mau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kufar Quraisy, harus ada sesuatu yang diceritakan. Itulah kunjungnya kepada Masjidul Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Ini menjadi berita rahasia dan gembira bagi umat Islam. Kalau Allah sudah berkahi Masjidul Aqsa dan sekelilingnya, akan kembali lagi kepada tanah umat Islam.
Memang sekarang dikuasai oleh Yahudi. Tapi nanti ada satu saat membuktikan firman Allah, "Allazi barakna haulahu," akan kembali lagi di tangan umat Islam. Innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah. Dimulai subhan, diakhiri sami'un basir. Bapak Ibu, cuba kita fikirkan, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa dahsyat kan? Peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Peristiwa di luar kemampuan manusia. Yang hanya mampu, hanya Allah yang maha mampu dan maha kuasa. Sebenarnya dari peristiwa Isra Mi'raj, fantas diakhiri ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu ala kulli syai'in qadir. Karena peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang dahsyat. Kalau Allah menunjukkan dalam Al-Quran banyak peristiwa dahsyat, mendirinya langit dan dibersiwakan bumi, kemudian menghidupkan orang mati dan mematikan orang yang hidup, innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa di peristiwa Isra itu, kenapa tidak dibawakan innahu ala kulli syai'in qadir, dibawakan innahu huwas sami'ul basir? Ada alasan, bukan main. Semua di dalam Al-Quran tidak ada yang kata di depan, kata di belakang, diakhiri azizun hakim, diakhiri sami'un basir, diakhiri aliyun azim. Semua ada kaitan. Bukan sembarangan taruh nama-nama Allah begitu. Ternyata sebelum peristiwa Isra Mi'raj, ada banyak cerita dan banyak hal yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Ya Bu, Ibu, belajar bahasa Arab. Supaya kita fahami, paling tidak kita fahami apa yang kita baca dalam salat kita. Atau nikah aja sama orang Arab. Innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa yang didengar oleh Allah, apa yang dilihat oleh Allah. Yang didengar oleh Allah dan yang dilihat oleh Allah peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Salah satu yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isterinya Siti Khadijah. Sebelum Rasul jadi Nabi dan sesudah jadi Nabi, begitu rela dan ikhlas Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah berusia 40 tahun dinikah dengan Rasul 25 tahun. Bersama-sama 25 tahun. Meninggal Siti Khadijah, usia Rasul sudah 50 tahun. 2 tahun Rasulullah tidak nikah sesudah meninggal istri Siti Khadijah. Karena cukup sedih Rasulullah atas kehilangan Siti Khadijah. Kenapa tidak bisa sedih? Pasti sedihnya Rasul karena Siti Khadijah seorang wanita yang salihah, yang cantik, kaya, dan begitu mentimbahkan kekayaannya semua untuk agama Allah. Tidak ada yang tersisa. Dan karena perjuangan Siti Khadijah sama Rasul untuk agama Islam begitu ikhlas dan diterima di sisi Allah, Allah turunkan malaikat Jibril. Rasul lagi berhiburan, senang-senang sama Siti Khadijah. Datangnya malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab, waalaikumsalam. Ada titipan dari Allah. Untuk siapa? Untuk Siti Khadijah. Apa titipannya? Allah kirim salam. Subhanallah. Siapa yang kirim salam kepada siapa?
Allah kirim salam kepada Siti Khadijah. Lewat malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikan khabar gembira kepada Siti Khadijah, abshiri bi baitin fi rabadil jannati la nasaba fihi wala khasab. Disediakan istana di dalam surga, tidak ada kesepian di situ dan tidak ada kelelahan dan kecapian. Untuk membalas perjuangannya beliau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantas Rasul sedih begitu meninggal Siti Khadijah, sampai dua tahun Rasul tidak nikah. Sampai usia 52. Habis 52 baru nikah dengan istri yang kedua siapa? Siti? Siti? Yang boleh tahu jawabannya saya kasih hadiah 5.000. Istri yang kedua siapa? Aisyah? Bukan. Dah dengar? Apa? Hafsah? Bukan, Pak. Siti Saudah. Istri yang kedua Siti Saudah. Usia Rasul 52 tahun, Siti Saudah 82 tahun. Ini yang belum tahu cerita kenapa Rasul banyak istrinya. Kalau kita dengar dan belajari dalamnya, jangan kita berkata Rasul tukang perempuan. Seperti sekarang yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Katanya Rasul suka perempuan. Buktinya banyak istrinya. Ya, macam Saudah. Siapa sekarang ada di dunia ini punya istri lebih tua 30 atau 40 tahun? Mau diapain? Ya, kalau sudah 80 tahun mau apain? Berarti di sini Rasul nikah bukan karena syahwat. Cuma ada kemaslahatan. Seorang wanita sudah tua tidak punya siapa-siapa yang dilayani, Rasul rela menjadi pelayanan untuk dia. Menghiburkan. Sallallahu alaihi wasallam.